Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu dengan Bapak Andang pada materi motivasi belajar di masa pandemi pada kegiatan Fortasi siswa kelas 7 SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat meskipun belajar di rumah. Baik, pada kesempatan kali ini motivasi belajar di masa pandemi. Ya kan kita diskusikan, sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pandemi corona dan mengapa harus belajar di rumah. Berikutnya adalah motivasi belajar, membangun diri. Yang keempat, kekuatan pikiran dan tugas serta tanggung jawab kalian dalam belajar. Pandemi corona dimulai dari akhir tahun 2019 di kota tim Cina dari kedokteran di Cina menyampaikan atau memperingatkan adanya virus berbahaya setara dengan SARS. SARS itu adalah penyakit tentang saluran pernafasan, yang mana penyakit ini bisa menular dari orang ke orang yang awalnya diduga berasal dari hewan, yaitu kelelawar. Di tanggal 31 Januari tahun 2020, WHO mengumumkan status tanggap darurat untuk COVID-19 ini karena penyebaran virus ini sangat masif dan kurang bisa terkendali. Nah, di tanggal 5 Februari 2020, Indonesia menutup akses penerbangan dari Cina yang menuju ke Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membatasi penyebaran dari virus corona. Kemudian pada tanggal 15 Februari tahun 2020, 238 WNI yang berasal dari Cina yang terdapat di kapal induk dikarantina di Natuna dan dinyatakan sembuh. Nah, awal mula penyakit ini masuk ke Indonesia sebenarnya juga tidak dapat terdeteksi secara langsung dari mana asalnya, tetapi yang jelas untuk virus ini memang dibawa dari penerbangan. Nah, ciri-ciri penyakit corona itu adalah yang pertama, ini adalah ditandai dengan demam tinggi, gejala yang paling umum dan banyak pasien alami, mencapai 98%, ialah demam tinggi di atas 38,5 derajat Celcius. Meskipun pada perkembangannya virus ini mengalami mutasi sehingga penderita itu memunculkan gejala yang temperatur tubuhnya itu lebih rendah. Kemudian yang kedua yaitu batuk dan pilek. Nah, batuk kering dan terjadi terus-menerus secara lebih dari 3 kali 24 jam. Nah, ini menjadi tanda-tanda yang kedua. Tanda yang ketiga yaitu sesak nafas. Umumnya pada pasien COVID-19 dalam kasus yang serius akan mengalami pneumonia. Apa itu pneumonia? Adalah semacam penyakit yang ditandai dengan penumpukan cairan pada paru-paru. Hal ini mengakibatkan pengikatan oksigen oleh darah itu terganggu sehingga pasien mengalami hipoksia. Hipoksia ini adalah sindrom kekurangan oksigen. Yang keempat yaitu sakit tenggorokan.
Jika mengalami keluhan tenggorokan kering yang terus-menerus selama beberapa hari, ini harus diwaspadai kemungkinan terjangkit virus corona. Nah, virus tersebut dapat dicegah sebenarnya dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yang diawali dari mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Ini adalah langkah awal dalam membunuh virus ini. Kemudian mengenakan masker baik orang yang terjangkiti maupun yang tidak terjangkiti. Ini akan menghambat penyebaran. Kemudian jaga jarak atau physical distance minimal 1 meter. Kemudian langkah yang berikutnya belajar di rumah saja. Nah, ini yang kalian terapkan sehingga proses belajar pada sekolah-sekolah itu diadopsi untuk belajar di rumah. Belajar di masa pandemi, kita akan belajar dari rumah atau belajar di rumah saja ya. Ini merupakan salah satu usaha dalam menghambat penyebaran virus ini, karena ketika semakin sering kontak dengan orang lain secara langsung, nanti juga akan meningkatkan resiko penyebaran virus ini lebih cepat, apalagi di lingkungan sekolah atau tempat berkumpul para siswa, sehingga resikonya juga akan semakin tinggi. Nah, sebelum kita bahas tentang motivasi, saya yakin ketika kalian sudah belajar di rumah hampir 3 bulan lebih, bahkan mau mendekati penilaian tengah semester ini, beberapa situasi sudah kalian alami, mungkin dengan tingkat kejenuhan yang kalian alami dalam pembelajaran di rumah atau model daring yang telah kalian laksanakan. Maka dari itu perlu adanya motivasi dalam diri kalian untuk belajar secara terus-menerus ya. Nah, motivasi belajar itu apa toh? Motivasi belajar adalah suatu keadaan yang terjadi pada diri seseorang atau individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan belajar. Nah, bagi menjadi 3, yaitu ada kebutuhan akan belajar, kemudian dorongan yang kuat untuk memperoleh ilmu, serta tujuan sukses dalam segala hal. Ini menjadi dasar dalam memunculkan motivasi yang ada dalam diri kalian. Pentingnya motivasi belajar. Yang pertama, adanya kesadaran pada awal belajar, proses hingga hasil belajar yang akan dicapai. Nah, ini muncul dalam diri kalian jika kalian tidak memunculkan kesadaran awal belajar, proses yang harus kalian laksanakan, kemudian hasil belajar yang akan kalian capai, maka suasana belajar menjadi tidak nyaman dan kalian lebih sering terjangkiti rasa jenuh dalam proses belajar di rumah. Yang kedua, yaitu membesarkan semangat belajar. Nah, ini ketika kalian mulai jenuh, itu harus kalian beri semangat lagi dalam proses belajar. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Nah, dalam mengarahkan kegiatan belajar ini, sekolah juga sudah memfasilitasi beberapa metode, salah satunya dengan daring dan ada kombinasi luring juga. Artinya pembelajaran dalam jaringan itu melalui aplikasi WhatsApp group,
menggunakan Google Classroom, kemudian evaluasinya menggunakan Google Form, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan pembelajaran dalam jaringan atau disingkat dengan daring. Nah, alternatif yang kedua yaitu sekolah menyediakan atau memfasilitasi kalian dengan pembelajaran luring atau luar jaringan. Pembelajaran ini kalian lakukan dengan mengerjakan LKPD yang sudah disediakan oleh sekolah. Yang terakhir yaitu keinginan untuk menjadi lebih baik dalam dunia kerja. Nah, di sini harus benar-benar ditanamkan pada diri kalian bahwa pendidikan itu sangat penting dalam ke depan di dunia kerja untuk menghadapi kompetisi era abad 21 ini, lebih menekankan pada keterampilan berpikir kritis. Nah, di sini harus kalian tekankan, belajar tidak hanya sekedar untuk mendapatkan nilai, tetapi harus ada proses-proses yang kalian laksanakan dalam mengembangkan keterampilan critical thinking kalian. Berikutnya, ada jenis-jenis motivasi. Di sini belajar adalah harta karun yang akan mengikuti kemanapun pemiliknya. Jelas ya, ketika ilmu itu merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi pemiliknya selama ia amalkan. Nah, untuk jenis motivasi ada motivasi primer yang berasal dari segi biologis, itu berasal dari dalam diri, sudah ada sejak lahir. Kemudian ada motivasi sekunder, motivasi yang berasal dari proses belajar. Nah, ini akan terus dikembangkan agar proses belajar kalian juga akan berlangsung dengan baik. Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar yang pertama adalah cita-cita atau keinginan siswa. Jelas, jika kalian menginginkan sesuatu, besok kelak kalian akan menjadi apa? Salah satu langkah yang pertama adalah kalian harus belajar. Ya. Meskipun dalam proses belajar kalian juga harus menjalani prosesnya dengan tidak mudah, tetapi hari ini harus kalian lakukan agar cita-cita kalian dapat terwujud. Kemudian yang kedua adalah situasi belajar siswa. Nah, dalam situasi belajar siswa ini perlu dikondisikan senyaman mungkin. Jangan sampai situasi belajar yang kalian lakukan malah membuat kalian lebih jenuh, gitu ya. Yang berikutnya adalah kemampuan siswa. Ada beberapa siswa yang dalam kemampuan belajarnya ini kurang. Nah, ini harus disiasati dengan belajar secara terbimbing. Dalam artian, tipe siswa dengan kemampuan belajar siswa yang rendah itu tidak bisa belajar secara mandiri. Harus ada pendampingan baik dari guru, orang tua maupun teman sebaya. Kemudian kondisi siswa. Sering kalian alami ketika kondisi kalian tidak fit, maka motivasi belajar kalian juga menjadi berkurang. Nah, ini harus benar-benar dijaga kondisinya, apalagi dalam masa pandemi seperti ini harus ada perilaku yang memberikan stimulus yang positif pada diri kalian agar kesehatan dan kondisi kalian tetap fit. Berikut ada kemampuan guru dalam membelajarkan siswa. Nah, sangat besar pengaruhnya kemampuan guru dalam manajemen pembelajaran, dalam memberikan tugas kepada siswa. Jangan sampai tugas yang diberikan kepada siswa itu malah menjadikan siswa malas belajar, karena tugas yang terlalu banyak, kemudian konteksnya keluar dari tujuan pembelajaran, bahkan
materinya terlalu banyak. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi motivasi belajar siswa. Gitu. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi lingkungan siswa. Nah, kondisi lingkungan siswa ini sangat mempengaruhi. Ada lingkungan yang sangat kondusif untuk belajar dengan tenang, kemudian ada fasilitas yang terpenuhi, akan membuat belajar menjadi lebih nyaman. Tapi kalau kondisi lingkungan yang tidak mendukung, ramai, sangat gaduh, itu juga membuat belajar menjadi tidak nyaman. Upaya-upaya yang dapat meningkatkan motivasi belajar, saya ambil dari 4 saja, meskipun ada banyak sebenarnya untuk meningkatkan motivasi yang belajar pada masa pandemi. Yang pertama adalah mengoptimalkan prinsip belajar. Nah, prinsip belajar di sini adalah kalian dalam belajar itu adalah suatu kegiatan berproses, bukan sekedar untuk mendapatkan hasil saja. Karena dalam proses belajar itu akan kontinuitas, jadi keberlangsungan belajar itu harus tetap dijaga dan tidak mengedepankan hasil. Ya. Berikutnya yang kedua, mengoptimalkan unsur-unsur belajar. Tadi sudah disampaikan di depan, unsur-unsur belajar harus kita optimalkan dengan baik. Yang ketiga, mengoptimalkan pengamalan belajar. Nah, pengalaman belajar inilah yang menjadikan pola pikir kalian ini menjadi berkembang. Jangan sampai proses pembelajaran yang kalian lakukan itu hanya sekedar memahami saja tanpa adanya proses untuk mengamalkan, kemudian kalian untuk mencipta. Jangan sampai itu tidak kalian lakukan, karena kalau belajar hanya sekedar mengetahui saja, itu adalah belajar yang tipenya low, artinya pola pikir yang tingkat rendah. Kalau mau belajar yang tingkat tinggi, kalian harus mencoba untuk mensintesis, menyimpulkan, kemudian kalian kalau bisa untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu adalah suatu proses belajar dengan tingkatan yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu mengembangkan cita-cita. Nah, di sini saya yakin dari kalian belajar itu suatu proses yang kalian jalani untuk menuju cita-cita kalian. Tetapi kalau cita-cita kalian sudah terwujud, jangan berhenti sampai di situ. Dalam arti kalian akan mencari keinginan yang lebih tinggi lagi, sehingga dalam proses belajar akan terus berlangsung. Nah, menjadi solusinya itu untuk memotivasi dalam belajar yaitu menjadi pelajar yang smart. Nah, smart di sini saya singkat dari kata-kata siap. Yang pertama siap artinya kalian harus benar-benar siap belajar untuk masa depan kalian gitu ya. Yang smart itu smart S yang pertama adalah siap. Kemudian M ada motivasi. Tanamkan dalam diri kalian motivasi yang tinggi dalam belajar. Proses belajar tidak akan kalian peroleh hasilnya di waktu itu juga. Karena belajar itu adalah suatu proses sehingga hasilnya bisa kalian temui, bisa kalian petik, dan bisa kalian gunakan besok ketika memang masuk di dalam kehidupan yang sebenarnya. Kemudian awal. Nah, awal di sini dalam arti kalian belajar lebih awal lebih baik. Ya, jangan sampai ada kata-kata, oh nanti aja belajar masih jam segini, oh nanti aja belajarnya masih kelas 7. Jangan seperti itu, karena belajar itu semakin awal juga akan semakin baik. Dalam teori belajar yang pernah Bapak baca, itu proses belajar yang baik itu adalah pagi hari. Itu untuk menerima konsep-konsep baru itu lebih baik. Kemudian di sore harinya
itu mengulang materi yang di pagi tadi. Nah, di pagi hari tadi masuk ke memori jangka pendek, kemudian awal ya memori jangka pendek. Di sore harinya kita mengulang, itu penguatan, merupakan penguatan sehingga materi tadi akan masuk ke memori jangka panjang. Nah, ketika ini kalian lakukan secara continue, maka proses belajar akan optimal. Berikutnya adalah rajin. Jelas rajin di sini harus siap dengan sumber-sumber belajar yang harus kalian gunakan dalam belajar. Itu harus disiapkan dengan tekun dan tidak akan ada henti-hentinya dalam proses belajar. Dan yang terakhir adalah tawakal. Kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam proses belajar, kita niatkan juga dalam belajar ini adalah untuk mencari ridho Allah. Teknik belajar selama pandemi, di sini ada beberapa yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah belajar mandiri. Kalian bisa belajar menggunakan sumber-sumber belajar yang sudah ada, mulai dari internet, bisa kalian browsing dengan smartphone kalian belajar secara mandiri. Kemudian yang kedua adalah dengan bimbingan guru. Dengan bimbingan guru dikoordinir melalui Google Classroom, grup, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kalian ada kesulitan dalam belajar, ketidaktahuan kalian dalam materi, maka bisa langsung ditanyakan kepada guru. Yang ketiga adalah dengan bimbingan orang tua. Meskipun saya yakin kebanyakan dari kalian juga orang tua sibuk kerja, namun bimbingan orang tua juga perlu dalam proses belajar di sini. Dan yang ketiga adalah sharing dengan teman. Nah, ini yang sering kalian lakukan ketika kalian mendapati pertanyaan dengan jawaban yang susah, maka kalian lebih nyaman bertanya dengan teman daripada bertanya dengan guru. Nah, ini bisa dioptimalkan. Meskipun nanti dalam pembetulan konsep itu harus ada guru yang meluruskan ya. Itu ada 4 teknik belajar daring di masa pandemi. Nah, saya yakin dalam belajar selama pandemi ini kalian juga mengalami kejenuhan. Ya, untuk mengatasinya ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, istirahat sejenak. Jangan paksakan otak kalian untuk berpikir secara terus-menerus, karena pola kerja otak itu maksimal berpikir adalah 90 menit ya. Selepas dari 90 menit maka otak menjadi tegang, sehingga konsep-konsep baru yang kalian pelajari tidak akan masuk, sehingga di situ perlu adanya peregangan ya. Bisa dengan senam otak, bisa dengan stretching, atau istilahnya menggerakkan badan, nah itu. Dan nanti dilakukan 5 menit sampai 10 menit, nanti kembali ke fokus belajar lagi. Nah, kemudian yang kedua yaitu lapangan pandangan. Dalam arti di sini ketika kalian melihat monitor terus, melihat layar gadget terus, itu juga mata akan menjadi lelah. Maka dari itu perlu adanya refreshing mata ya, dengan melihat benda-benda yang jauh. Hal ini membantu otot siliaris mata kalian menjadi lebih rileks itu. Yang ketiga, makan atau minuman yang ringan saja, jangan yang berat, karena kalau makan berat pada saat belajar itu akan membuat situasi menjadi lebih mengantuk itu. Kemudian yang keempat yaitu gerakan badan. Ini dapat dilakukan dengan jeda belajar 90 menit yang seperti yang Pak Andang katakan di awal tadi.
Sebagai gambaran ini, ada suatu pertanyaan. Ada nelayan dari negara maju macam Jepang itu akan menangkap ikan di perairan laut dalam. Bagaimana caranya agar ikan hasil tangkapannya tidak mati hingga sampai ke pasar ikan? Nah, ada yang bisa menjawab? Coba dipikirkan. Oke, ada alternatif jawaban. Kapal dibuatkan tangki sedemikian rupa sehingga sesuai dengan habitat ikan di alam bebas. Kemudian ikan dimasukkan ke dalamnya. Nah, itu pernah dilakukan, akan tetapi hasilnya juga tidak maksimal. Ternyata yang hidup itu kurang dari 20%. Karena dalam menangkap ikan kan jauh, kemudian itu merupakan ikan laut dalam, sehingga yang ketika sampai ke pelabuhan ikannya ada mati, yang itu hanya kurang dari 20%. Nah, ternyata setelah ada penelitian di beberapa nelayan di negara maju tadi, ternyata simpel sekali solusinya, yaitu dengan memasukkan ikan predator dalam tangki ikannya. Nah, kenapa demikian? Coba dipikirkan. Nah, ketika ikan hasil tangkapan tadi dimasukkan ke dalam tangki yang di dalamnya ada ikan predator, apa yang terjadi? Ikan akan tetap bergerak ya. Nah, tetap bergerak, berenang agar tidak dimangsa oleh ikan predator. Ternyata langkah ini sangat efisien dan efektif karena dari hasil tangkapannya hanya 15-20% ikan yang dimakan oleh predator, yang lainnya masih tetap hidup. Nah, dari sini ada hikmahnya apa? Ikan predator merupakan suatu tantangan ya, buat ikan tadi. Nah, sama halnya dengan kita. Ketika kita hanya belajar saja tanpa ada tantangan, tanpa ada paksaan, maka proses belajar kita itu hanya berhasil sekitar 20%. Yang lainnya nggak masuk. Nah, ketika ada tantangan, ada paksaan, maka 80% lebih hasil belajar kita akan berhasil kita peroleh. Itu hikmahnya. Kemudian ada pemuda berlayar di sebuah pulau. Di pulau tersebut dia mengambil satu kerikil dan dimasukkan ke dalam kantongnya. Dalam perjalanan pulang, perahu pemuda itu terhempas ombak hingga pecah dan pemuda itu tenggelam. Akhirnya dia terdampar di sebuah pulau. Ketika sadar, pemuda itu kaget karena kerikil yang ia kantongi tadi berubah menjadi berlian. Nah, jika pemuda itu adalah kalian, apa yang akan kalian lakukan? Coba dipikirkan. Oke? Ya, bagus. Dia bertanya-tanya kenapa kerikilnya berubah menjadi berlian. Oke. Ada lagi yang bisa memberikan alasan atau memberikan pendapat? Oke. Gambarnya seperti ini. Anggap kerikil itu ada sebuah ilmu dari hasil belajar. Ketika ada masalah, baru kerikil tadi berubah menjadi berlian yang bermanfaat dalam hidupnya. Nah, artinya apa? Pada saat dalam mengambil kerikil tadi, harus mengambil kerikil sebanyak-banyaknya. Artinya kita harus belajar banyak hal, entah itu bermanfaat atau tidak, karena situasi di depan kita tidak akan tahu. Maka dari itu kita harus belajar secara terus-menerus dengan materi yang banyak, dengan continue, dengan berkesinambungan untuk mendapatkan ilmu yang banyak pula.
Kemudian ketika kita dihadapkan pada permasalahan, dihadapkan pada persoalan, maka ilmu tadilah yang akan bermanfaat bagi diri kita. Seperti itu ya. Pesan dari Pandang, tetap semangat dalam belajar. Apapun situasinya, kita harus tetap belajar. Meskipun dalam proses belajar kita tidak tahu manfaat yang akan kita peroleh. Yang jelas, ke depan kalian akan menghadapi persaingan dunia kerja yang sangat kompetitif, sehingga diperlukan bekal ilmu pengetahuan yang luas serta keterampilan abad 21. Saya kira itu atas perhatian, dan saya ucapkan terima kasih. Dan akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.